Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karada, yes. Apa kabar pagi hari ini Pramuka SD ITB Baitur Rahman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik, senang sekali kami bisa kembali berlatih pramuka bersama anak-anak SD ITB Baitur Rahman kelas 5 dan kelas 6. Ya, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan, serta keamanan bagi kita semua hingga akhir hayat. Amin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kita ataupun latihan pramuka pada hari Sabtu ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pramuka penggalang. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pramuka penggalang itu terdapat 4 tingkatan. Pertama itu apa? Siaga, kedua penggalang, ketiga penegak, keempat pandega. Nah, untuk sekarang adik-adik semua ataupun anak-anak soleh dan soleha berada di pramuka penggalang yang kisaran umurnya 11 sampai 15 tahun ya. Nah, terus untuk selanjutnya apa sih pramuka penggalang itu? Pengetahuannya serta ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa bersama-sama menyimak dan menyaksikan video berikut ini, yang dimana Kak Adi dan Kak Khalid akan menjelaskan bersama-sama tentang ilmu tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan kebangsaan Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1926. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang disebut regu, dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Di setiap regu beranggotakan 5 sampai 10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru, pimpinan regu ya, yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut oleh pratama. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama itu sendiri. Dalam golongan pramuka penggalang ada 2 jenis tingkatan, yaitu tingkatan kecakapan umum atau TKU dan tingkat kecakapan khusus atau TKK. Masing-masing tingkat terdapat 3 tingkatan di dalamnya, dan untuk dapat menaiki satu tingkat ke tingkat berikutnya, anggota pramuka penggalang harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan yang sudah ditentukan. Dalam tingkat kecakapan umum terdapat 3 tingkatan, yaitu ada penggalang. Jadi penggalang itu secara umum ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Untuk naik tingkat, setiap anggota penggalang harus menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum. Dan jika sudah lulus memenuhi persyaratan, maka berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkatan yang dikenakan, yang dikenakan pakai pada lengan baju sebelah kiri bawah tanda atau tanda merah. Ini yang
seperti ada pada slide yang sudah disiapkan. TKU untuk penggalang berbentuk sebuah janur yang terlipat dua dengan gambar manggar atau nama bunga pohon kelapa. Jadi bunga buah kelapa itu ada bunganya yang disebut dengan manggar. Baik. Kemudian ada lagi tingkatan kecakapan khusus. Nah, untuk tingkat kecakapan khusus ada tingkatannya juga, ada 3, yaitu ada yang namanya purwa, kemudian madya, dan utama. Dan untuk purwa ini tandanya berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Kalau yang madya itu bentuknya persegi dengan bingkai berwarna merah, ya. Dan kalau utama itu bentuknya segi 5. Jadi perbedaannya terdapat pada bentuk-bentuknya. Ada yang lingkaran, persegi, dan segi 5. Dan untuk mendapatkan tanda atau tingkatan tersebut, anggota penggalang harus menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK. Kalau yang umum tadi SKU. Dan dan biasanya ini SKK ini ada khusus bukunya atau formulirnya. Dan jika memenuhi persyaratan maka berhak mengenakan yaitu tanda kecakapan khusus. Berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan atau bidang. Masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK atau syarat kecakapan khusus tersebut adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh, SKK, TKK, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak adalah. Nah, sebelum masuk ke poin-poin tersebut, ada gambar seperti yang Kak Adi dan Kak Khalid tampilkan di layar dari tadi ya. Ada gambarnya seperti ini contohnya. Nah, pertama SKK sholat, kedua SKK penabung, ketiga SKK khotib, keempat SKK muazzin, dan kelima SKK kori. Bidang patriotisme dan seni budaya, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh ada di gambar seperti ini ya. Kalian bisa lihat contoh SKK, TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah: pertama, SKK pengatur ruangan khusus pramuka siaga, SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK melukis, SKK juru gambar, SKK pengarang. Ya. Lalu bidang kesehatan dan ketangkasan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK, TKK bidang kesehatan dan ketangkasan adalah. Nah, contoh gambar ada di layar ya. 1. SKK gerak jalan, lalu SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, SKK ski air. Nah, lanjut. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Ya, seperti ada di contoh ini. Contoh SKK pada bidang keterampilan dan teknik pembangunan adalah: pertama ada SKK juru kebun, lalu SKK juru potret, lalu SKK berkemah, SKK peternak ayam, SKK pengumpulan perangko, SKK juru semboyan, SKK menjahit, SKK pengendara sepeda, SKK juru masak, SKK pencinta dirgantra, SKK komunikasi, SKK penenun, dan SKK perahu motor. Ya, berikutnya adalah yang kelima ya, yaitu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru seperti pada gambar ya nak ya. Contoh SKK sosial
kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup antara lain adalah SKK Pemadam Kebakaran, SKK Pengaman Lalu Lintas, SKK Pengamanan Kampung atau Desa, SKK Penunjuk Jalan, SKK Juru Bahasa, SKK Penerima Tamu, SKK Korespondensi, SKK P3K, SKK Pembantu Ibu, ini khusus pramuka siaga, dan SKK Perawatan Anak. Nah, selain tingkatan tersebut, kegiatan pramuka ada banyak nak, ya, diantaranya adalah kegiatan 1 jambore. Jambore ini yang lebih umumnya adalah berkemah, ya. Kemudian ada lomba, ada yang namanya lomba tingkat. Ini yang kedua adalah lomba tingkat, yaitu ini lomba tingkat ini ada tingkatannya, ada LT1, 2, 3 sampai dengan 4, ya nak, ya. Kemudian ada lagi yang namanya Gladian Pimpinan Regu. Ini apa ya? Yang ini lomba khusus pimpinan regu nanti. Kemudian ada penjelajahan alam atau weekend, kemudian latihan bersama, perkemahan, ya, gelar atau demonstrasi kegiatan penggalang, pameran, dharma wisata, pentas seni budaya dan karnaval. Ya, demikian latihan kita pada pagi hari ini tentang yang membahas tentang pramuka penggalang. Dan untuk tugasnya adalah kalian segera miliki buku SKU, ya. Kalian bisa membelinya di toko buku terdekat, dan setelah itu kalian mengisi buku buku SKU tersebut di bagian tabel dengan poin apa Pak Adi? Poin ya, sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu. Ngisinya bagaimana? Kalian minta tanda tangan orang tua kalian. Nah, diisi. Setelah kalian isi ataupun checklist, entah dari kalian ataupun orang tua kalian sendiri, lebih dianjurkan orang tua kalian sendiri. Nah, setelah itu ditandatangani sebagai bukti kalian jujur ataupun emang benar-benar melakukan beribadah dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, setelah itu kalian foto, ya, buku SKU-nya yang sudah ditandatangani, difoto, kemudian kirim ke GCR beserta nama, ya. Ya, jangan lupa namanya. Baik, itu saja untuk latihan virtual pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.